Tabea, shalom, selamat berakhir pekan teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel Warane, channel backup dari channel Abu Emen, channel kesayangan kita teman-teman. Puji Tuhan, kita berada dalam keadaan sehat. Saya berharap teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Di akhir pekan ini ada sukacita, ada puji-pujian di dalam hati kita, ada riang gembira, karena dengan bersukacita ini akan menambah imunitas di tubuh kita dalam menghadapi segala penyakit apapun, teman-teman menjadi kuat. Nah teman-teman, di hari berbahagia ini, saya mengajak teman-teman untuk sama-sama kita mengkaji ya, satu fenomena atau satu kejadian yang marak akhir-akhir ini, tentang perselisihan para ulama-ulama, para ustadz, ya, entah yang bergelar ustadz, entah yang bergelar kiai, atau yang bergelar buya, dan sebagainya, itu terjadi perselisihan. Ya, saya tidak cuma mengangkat satu kasus antara Buya Sakur dengan beberapa orang, tetapi saat ini banyak sekali ya para ulama yang liberal, dikatakan liberal ya, mereka sebenarnya sedang mengungkapkan ajaran Al-Quran yang sebenarnya. Tetapi sepertinya para ulama yang lain belum siap menghadapi itu. Ya, mereka terbiasa dengan menutup ya atau tidak mengungkap kebenaran Al-Quran yang sebenarnya. Ya, malah kalau saya katakan seperti Ustadz Adi Hidayat ini cenderung dia banyak uh, membuat tafsiran-tafsiran yang memang di dalam Al-Quran sendiri tidak seperti yang dia katakan. Ya, saya berani katakan begini karena saya membaca tafsiran dan saya juga mendengar dari ulama yang lain. Ya, jadi saya hanya menyampaikan saja, bukan juga dalam menambah tafsiran saya seakan-akan saya paham. Tidak, ya. Artinya saya paham dengan konflik yang terjadi di antara mereka, ya. Nah, satu contoh saya katakan, Ade Armando, ya. Teman-teman tahu dengan Ade Armando ya. Mungkin teman-teman tahu video yang sedang viral saat ini ya. Jadi sekarang ini banyak ulama ya atau mungkin orang-orang Islam yang jelas-jelas maksudnya yang benar-benar ingin menegakkan Al-Qur'an sebenarnya ya, mereka mengungkapkan kebenaran dari Al-Qur'an itu sendiri. Tetapi orang-orang belum siap. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka juga belum pernah tahu bahwa di Islam itu ajaran seperti itu. Dan ini yang selalu diungkapkan oleh YouTuber-YouTuber termasuk saya. Ya, saya katakan apa yang dikatakan Ade Armando bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran itu sudah lama, ya. Bahkan kita sudah katakan bahwa yang mengajarkan sholat waktu itu hanyalah hadis. Ya memang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berdiri sendiri, hanya hadis. Tetapi apa yang dikatakan Ade Armando ya seperti itu. Kamu tidak akan menemukan di dalam Al-Quran, ya, di surat Hud dan surat sebagainya, Ali Imran dan sebagainya tidak akan menemukan walaupun dia menjelaskan sholat itu sebuah kewajiban. Tetapi mengenai adanya sholat 5 waktu itu hanya ada di hadis. Dan hadis itu teman-teman tahu banyak sekali pertentangan-pertentangan. Jadi hadis mana yang akan dianggap benar teman-teman? Ya, nanti para ulama mengatakan saya berkata begini karena saya tidak paham hadis. Nah, yang seperti ini yang selalu mereka katakan bahwa untuk memahami Al-Quran, ya untuk memahami hadis kita harus pelajari ini, harus ada tingkatan ini, tingkatan ini, tingkatan itu. Ya, saya katakan bullshit. Ya, kenapa saya katakan? Ya seperti apa yang sudah ada di dalam tafsiran-tafsiran Al-Quran. Saya katakan apa yang ada di dalam hadis-hadis yang sudah diterjemahkan. Itu diartikan sama. Semua orang bisa baca itu. Ya, jadi kalau mereka mengatakan bahwa kita berbohong, Ade Armando salah, atau mengatakan Buya Sakur salah dengan pengajarannya, saya katakan itu juga mereka tidak paham.
Ya pertama mereka tidak paham dengan kitabnya sendiri. Yang kedua mereka itu sedang banyak ulama-ulama atau ustadz-ustadz lain seperti Ustadz tadi Hidayat, ya itu berupaya menyembunyikan, ya tidak mau mengungkapkan yang sebenarnya. Nah inilah kehadiran YouTube seperti saya, ya seperti teman-teman yang lain, Edis TV, Sofiatul, ya semua itu mau mengungkapkan kebenaran dari Al-Quran. Ya, nah sekarang kalau Al-Quran yang kita ungkapkan kebenaran, tinggal kalian nilai apakah ini memang benar-benar dari Allah, ataukah ini hanya buatan manusia. Ya, kita nggak mengatakan bahwa ini bukan Al-Quran itu bukan dari Allah, tidak. Atau Al-Quran itu hanyalah buatan manusia. Saya tidak berani mengatakan itu. Dan saya tidak akan mengatakan itu. Bodoh kalau saya katakan itu. Saya katakan ini loh yang sebenarnya yang tertulis di dalam Al-Qur'annya sendiri. Ya. Jadi apa yang dikatakan Ade Armando bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada di mana? Di hadis, teman-teman, ya. Pada saat perjalanan Nabi Muhammad, ya, kalau perjalanan Isra itu ada di Al-Qur'an, ya, tetapi perjalanan Miraj, ya, yakni perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, ya, menuju ke Sidratul Muntaha, ya, di langit ketujuh. Itu adalah perjalanan dalam rangka juga dia menerima perintah sholat 5 waktu tersebut. Dan teman-teman, kalau kita mau jujur katakan di sini, ya, bahwa sholat 5 waktu yang diajarkan di dalam hadis itu juga banyak pertentangan, ya. Nah ini yang saya akan bukakan kepada teman-teman yang lain supaya kita paham juga, ya kita paham ya bahwa di dalam cerita-cerita ketika Nabi melakukan perjalanan, ya perjalanan ke Sidratul Muntaha itu ada banyak hadis-hadis yang ditulis terkait itu. Tetapi satu hadis yang mungkin saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sini, ya. Nah, kita coba buka dari Sahih Bukhari ya, teman-teman ya. Saya akan coba buka dari hadis Sahih Bukhari. Nah, ini ya Sahih Bukhari ya. Kita buka dari Sahih Bukhari, kemudian kita buka Sahih Bukhari. Oke. Ya, saya mau tunjukin Sahih Bukhari. Nanti kita lihat ya, seperti apa yang diajarkan bahwa sholat itu. Ya, Sahih Bukhari 6963. Ya, nomor 6963. Nah, di sini ya. Di sini kita akan lihat. Ini tidak bisa terbaca lagi ya ini. Oke ya, saya mau tunjukin kepada teman-teman bahwa hanya di hadis seperti inilah yang menjelaskan mengenai mengenai perintah sholat 5 waktu, ya. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Ade Armando itu tidak siap diterima. Bahkan Ustadz sekelas yang dikatakan imam Masjid New York ya yang berselisih paham dengan Ade Armando, dia sendiri tidak paham bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak ada yang mengatakan bahwa bahwa apa namanya perintah sholat mengenai sholat 5 waktu tidak ada. Dia baru tahu, ya, dan banyak yang juga baru tahu hal itu. Ternyata oh iya benar katanya hanya ada di hadis. Benar ya. Ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman ya, kita cari dari Google aja ya. Teman-teman bisa buka juga ya hadis riwayat Bukhari nomor 6963 ya. Kita nanti coba buka bersama-sama ya. Nah, saya bacakan ini ya mengenai Isra Miraj ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6963. Mudah-mudahan ini bisa.
Nah, saya tunjukin kepada teman-teman. Di sini dikatakan judulnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Ade Armando ya, ketika dia berbicara di sini ya. Oke, ini saya sudah temukan ya. Sahih Bukhari 6963 ya, mengenai perintah sholat 5 waktu. Nah, di sini ada bahasa Arabnya. Di sini jelas ya, judulnya hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6963 kitab Tauhid, firman Allah Ta'ala, Allah berbicara dengan Musa secara langsung ya. Jadi di sini periwayatnya jelas ya. Abdul Aziz bin Abdullah, Sulaiman, Syarif bin Abdullah, Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini yang mendengar langsung dari cerita Rasulullah ya, dia yang menyampaikan dan meriwayatkan ya. Tatkala Rasulullah diisrakan dari Masjid Ka'bah, tadi saya katakan dari Masjid Ka'bah, jadi dari Masjidil Haram, dia pergi ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, ya. Itu ada malaikat yang membawa dia ya, yakni Jibril ya, dengan menggunakan yang namanya kendaraan itu namanya burak ya. Nah, kemudian dia sampai di Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit ketujuh, ya. Nah, di sini dia bertemu dengan nabi-nabi yang lain ya. Dia bertemu dengan Musa, kemudian ada juga dengan bahkan dengan Yahya, kemudian ada nabi-nabi yang lainnya. Nah, di sini terkait dengan perintah ya. Di sini saya mulai baca di sini. Ya, terkait dengan perintah sholat, dia menerima. Jadi waktu itu pertama sholat diberikan perintah 50 kali kan. Kemudian karena sholatnya itu terlalu berat, Musa menyarankan Muhammad untuk kembali kepada Allah dan meminta untuk dikurangi ya. Jadi akhirnya dikurangilah sampai kemudian dikurangi terakhir 5 ya. Jadi saya bacakan ini, setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Maka 5 kali salat itu tercatat 50 kali dalam umul kitab. Jadi walaupun umat Islam menjalankan sholat 5 kali dalam sehari, tetapi dia itu di ganjarannya 10 kali lipat. Artinya sama seperti 50 kali. Ya seperti itu ya. Kemudian Nabi kembali menemui Musa ya dan mengatakan bahwa Allah sudah setuju, sudah sepakat, jadi hanya 5 kali aja. Dan Musa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nabi menjawab, Allah betul-betul telah memberi kami keringanan. Karena itu setiap kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Musa berkata, demi Allah aku pernah membujuk Bani Israel untuk yang lebih remeh daripada itu, namun mereka meninggalkannya. Artinya Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, 5 kali itu masih sangat berat. Saya pernah perintahkan orang Yahudi untuk menjalankan itu, tetapi mereka malah meninggalkan sholat katanya. Maka Musa katakan kepada Nabi Muhammad, sudah engkau temui lagi Tuhanmu itu dan katakan minta yang lebih ringan ya, supaya Allah memberikan keringanan. Tetapi Rasulullah mengatakan kepada Musa apa? Hai Musa, demi Allah aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang telah kulakukan. Jadi udah bolak-balik ya, Allah udah turunkan kayak menawar di pasar gitu ya. Jadi Nabi udah malu katanya, saya tidak mau lagi meminta kurang lagi. Paham ya? Jadi sudah deal. Dan akhirnya Musa menyuruh, tetapi Nabi bilang sudahlah, saya udah malu, cukuplah 5 kali ya. Dan Musa pun berkata, baik kalau begitu. Musa memerintahkan dia, silakan engkau turun dengan nama Allah ya. Jadi dari langit ketujuh itu Nabi Muhammad disuruh turun dengan nama Allah. Jadi dia sudah menerima perintah sholat 5 waktu tersebut ya. Kemudian apa yang dikatakan? Ya, hai Musa, demi Allah aku telah malu kepada Tuhanku, telah protes. Musa pun berkata, baik kalau begitu silakan engkau turun dengan nama Allah. Maka Nabi bangun dalam kurun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jadi sebenarnya
di sini dikatakan apa? Nabi lagi tidur, ya. Di kitab lain, judul ini adalah hadis ini kalau teman-teman cari di carihadis.com, ya. Di sini judulnya adalah mata tertutup tapi hati sadar gitu, ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad lagi mimpi, ya. Di sini ya, bukan saya katakan dia mimpi. Jadi pada saat dia disuruh turun Nabi Muhammad oleh Musa, maka Nabi bangun dari tidur. Yang ketiga itu beliau di Masjidil Haram. Dia lagi tidur, teman-teman. Ya, jadi perintah sholat ini adalah perintah mimpi. Nah, ini orang Muslim tahu nggak? Ya banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak ngerti. Ya, dari ini aja mereka tidak ngerti. Dari cerita bahwa Ade Armanto mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada perintah sholat, mereka tidak paham. Ya, nah mereka lebih suka yang cerita-cerita kayak Ustadz siapa namanya, Adi Hidayat, yang memang selalu berlebihan ketika dia mengajarkan, artinya mau mengagung-agungkan agama Islam. Boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Kalian harus sadar, harus terbuka. Apa yang kata Ade Armando, apa yang dikatakan oleh Buya Sakur, apa yang dikatakan oleh saya dan teman-teman YouTuber Kristen lainnya untuk membuka kebenaran Al-Quran, kalian harus siap menerima loh. Seperti itu ya. Egy Sujana terhadap Buya Sakur, bahkan dia katakan buaya sakur ya, kurang ajar ya. Mereka baru tahu ya, dan mereka tidak terima. Mereka mau menuntut ke pihak polisi ya. Teman-teman nonton video ini ya. Ini meluruskan pernyataan Buya Syakur ya, dalam kurung liberal. Ini ini ya, si Lutfi Basori, ulama juga, dia tidak terima ya. Egy Sujana ya tidak terima ketika Buya Syakur mengungkapkan kebenaran. Apa yang dikatakan Egy Sujana ya, sesat si Buaya Syakur, buaya dibilang ya, Buaya Syakur dikatakan. Hanya karena apa? Hanya karena ada beberapa poin yang dikatakan Buya Syakur ya, seperti dia katakan gini, sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu ucapan untuk mempersatukan umat. Ini ya kata Buya Syakur. Tetapi kemudian berkembang, itu ada hadis yang mengatakan bahwa itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada saat dia sadar, pada saat dia pada saat dia sedang dalam sakratul maut, atau istilahnya sebelum meninggal, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, otomatis dia akan masuk surga. Nah, ini yang dikatakan Buya Sakur, bahwa ini tidak masuk akal. Ya wajarlah, orang habis bunuh, ya orang habis habis dari ya tidurin atau perkosa wanita, kemudian dia kena serangan jantung, kemudian dia katakan la ilaha illallah, dia masuk surga, nggak adil sekali. Wajar kalau seandainya Buya Sakur mengatakan bahwa pengajaran ini nggak masuk di akal. Pengajaran dari hadis ini kenapa kok bisa bergeser dari kalimat la ilaha illallah yang harusnya mempersatukan umat, kemudian dia katakan, Buya Sakur katakan bahwa itu diceritakan dalam suatu hadis bahwa ketika orang membacakan itu atau menyebutkan kata la ilaha illallah, dia otomatis masuk surga. Aneh bin ajaib kata si. Tapi Egy Sujana tidak terima seperti itu. Ya, ulama loh. Kalau si MUI katakan, oh Ade Armando tidak kapasitas berbicara gitu. Karena dia bukan orang yang paham Al-Quran katanya seperti itu. Tetapi kalau Buya Sakur, seorang ulama yang kata Egy Sujana ini, Buya Sakur ini tidak punya ilmu apa-apa, salah besar Egy Sujana. Ya, kalau mengatakan Buya Sakur tidak punya ilmu. Saya bukan dalam rangka membela Buya Sakur. Saya hanya melihat bahwa Buya Sakur mengucapkan kebenaran yang sedang diucapkan oleh orang Kristen. Apa yang dikatakan Pak KC itu untuk menyadarkan mereka. Buya Sakur mengatakan benar. Ya, Ade Armando mengatakan benar. Ya, Pak KC udah lama mengatakan
perintah sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Orang tidak terima. Tetapi ketika Ade Armando mengatakan, baru mereka mengatakan bahwa oh Ade Armando sesat. Ternyata benar. MUI katakan, ya, Kolil Nafis dari MUI mengatakan benar Ade Armando, ya, bahwa memang perintah sholat 5 waktu tidak ada. Nah inilah yang mereka tidak terima. Ketika Buya Sakur juga mengatakan bahwa oh Nabi Muhammad berondong 25 tahun dapat janda, ya benar, ya. Mereka tidak tahu kalau seandainya waktu Nabi Muhammad umur 25 tahun mengawini janda Khadijah, yang mana janda ini beragama Kristen, kemudian dia juga punya saudara sepupu namanya si bin Noval. Kemudian mereka tidak tahu kalau Khadijah ini punya saudara sepupu pendeta, yang mana ketika Nabi kawin dengan Khadijah, ya, itu tidak boleh punya istri lebih dari satu atau menceraikan istrinya, karena Khadijah tidak Siti Khadijah ini yang tadinya orang Kristen ini, ya, orang Nasrani, tidak mengizinkan Nabi untuk mempoligami, ya. Itu betul loh kata Buya Sakur, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad dia katakan 25 tahun berondong, ya memang 25 tahun, orang istilah sekarang berondong mau bilang apa? Kecuali 25 tahun, kenapa si Buya Sakur mengatakan berondong? Karena dia mendapat janda. Khadijah, kalau nggak salah Khadijah waktu itu udah umur usia 40-an, 30 atau 40 tahun, ya. Setahu saya sih dia usianya juga udah 40-an tahun gitu. Ya, tetapi dia masih mendapatkan melahirkan anak, ya, si Fatimah dan sebagainya. Nah, ketika Nabi dengan Siti Khadijah ini, Nabi Muhammad tidak berani punya istri lebih dari satu. Dia nggak berani berpoligami. Ayat tentang poligami belum turun, ya. Nah, inilah yang kalau kita lihat ini Egy Sujana, ya, ini mewakili Islam-Islam yang tidak bisa menerima hal itu. Jadi siap-siaplah Islam, kalian akan menemukan bahwa suatu saat itu akan terbuka karena kebenaran akan dibukakan, ya. Jadi kita mau menutup bagaimanapun seperti si Ustadz tadi Hidayat, ya, mengatakan kenapa saya mengatakan Ustadz? Dia mengatakan bahwa Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak pernah dirubah. Kemudian dia mengatakan kalau lihat Bible, dia mengatakan Bible selalu dirubah. Ada revisi tahun ini, tahun itu. Nah, seorang ustadz, dia mau membela agamanya. Kenapa dia memutarbalikkan fakta tentang Bible? Yang dirubah Bible ini kan terjemahannya. Bukan isi kitab asli Bible. Terjemahan bahasa Indonesia yang tidak cocok lagi, ya, dengan kondisi yang sekarang. Karena itu terjemahan, tetapi Bible yang asli, yang ditulis dalam perjanjian lama, ditulis dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, itu tidak ada yang berubah. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kenapa sih Ustadz tadi Hidayat mengatakan kitab Kristen itu berubah setiap tahun, ada versi tahun ini, versi tahun ini, versi tahun ini, ya, versi di Papua, versi di versi bahasa Batak, kemudian versi bahasa Padang katanya, ya. Sementara Al-Quran satu-satunya hanya ada versi bahasa Arab. Kan ada juga Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, ada juga terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris pun ada puluhan versi. Jadi kenapa dia harus memutarbalikkan kenyataan fakta dengan memfitnah Alkitab dirubah-rubah, sementara dia mau mengagungkan Islam terlalu berlebihan, mengatakan bahwa Al-Quran sama sekali tidak dirubah. Kalau kamu berhadapan dengan kita akan bukakan. Ini loh perubahan-perubahan Al-Quran, ya. Jadi yang namanya Abu Adi Hidayat ini tidak mengajarkan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya, kalau teman-teman Muslim mau tahu, itu diajarkan hanya oleh para YouTuber Kristen.
Kalau ada orang seperti Buya Sakur, ya mungkin ada satu yang seperti itu. Ade Armando mungkin ada juga. Tetapi kami, YouTuber-YouTuber Kristen, kami akan membukakan kebenaran Islam. Dan kalian akan harus siap-siap untuk menerima itu. Jangan ketika kita bukakan, oh langsung mengatakan kita menistakan. Sama seperti kalian mengatakan, si Egi mengatakan, si Buaya Sakur menistakan Islam. Tidak. Dia sedang membukakan kebenaran. Ya, yang seperti Pak Kace sudah katakan, kebenaran sedang dibukakan oleh Pak Kace, tetapi kalian katakan Pak Kace menghina Islam. Sama persis seperti si Egy Sujana ini mengatakan Buya Sakur menghujat atau menghina Islam. Ya. Dan dia katakan Saidina Umar itu sama seperti nasi. Ya. Benar. Zaman Nabi Muhammad, ya, ketika Nabi Muhammad membuat membuat piagam Madinah, saya paham juga dari cerita yang ada di Sirah Nawabiyah, ya, kisah-kisah yang seperti itu saya baca. Benar, Nabi Muhammad ini artinya dia toleransi, ya, karena dia juga diajarkan oleh Allah di Al-An'am 108 untuk toleransi dengan agama-agama lain, termasuk Yahudi dan Kristen. Ya. Jadi yang mengusir semua orang Kristen atau membunuh semua orang Kristen, membunuh semua orang Yahudi di Arab, itu adalah Umar bin Khattab. Kalau seandainya si Buya Sakur mengatakan Saidina Umar ini sebagai nasi yang membunuh orang Yahudi, ya, sama seperti si Saidina Hitler membunuh orang Yahudi, begitu juga dengan Saidina Umar bin Khattab ini. Ya, karena ada kisahnya di hadis-hadis itu bukan perkataan Nabi Muhammad, kata Buya Sakur, itu perintah daripada Umar bin Khattab ketika dia menjadi pimpinan, menjadi khalifah ketiga kalau nggak salah, khalifah kedua, ya, setelah Abu Bakar, ya, setelah bapaknya Aisyah. Umar bin Khattab ini yang menggantikan, ya. Jadi Umar bin Khattab ini bapaknya Hafsah, ya. Hafsah istri Nabi Muhammad, dia yang menggantikan sebagai khalifah. Disitulah dia memerintahkan, ya, lewat hadis, nggak tahu hadisnya bagaimana tiba-tiba jadi Nabi Muhammad hadis itu, ya. Tetapi kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang merupakan tulisan daripada Umar bin Khattab. Ayat-ayat di Al-Quran aja Umar bin Khattab katakan bahwa itu dari saya, ya. Saya masih ingat At-Tarim, ya, surat QS 66 ayat yang kelima, ya, At-Tarim 5. Itu adalah ucapan dari Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab inilah yang menyuruh pembunuhan terhadap semua orang Kristen. Kalau mereka tidak mau pindah dari Arab, keluar dari Arab, mereka akan dibunuh atau mereka harus bayar jizyah, ya, bayar upeti kepada orang-orang Arab ini, pemerintah Arab ini, Umar bin Khattab. Nah, itulah yang dikatakan sama Buya Sakur bahwa ada kisahnya itu Sayyidina Ali lah yang banyak melakukan pembunuhan terhadap orang Yahudi dan Kristen pada saat itu. Nah, ya. Kemudian Buya Sakur mengatakan juga ada di ayat Al-Quran bahwa selain Islam, kalau seandainya orang Kristen, orang Yahudi menjalankan agamanya dengan benar, mereka masuk surga. Itu ada di Al-Quran. Banyak ayat yang mengatakan itu. Tetapi sedikit ayat yang mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Kristen itu dikutuk. Tidak. Ya, lebih banyak ayat. Makanya saya katakan, saya pernah hitung, ya, hanya ada 11 ayat yang mengatakan di Al-Quran yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tetapi yang dipalsukan bukan dalam bentuk tulisannya. Hanya satu ayat yang mengatakan Alkitab itu dipalsukan dalam bentuk tulisan, tetapi itu Alkitab yang di dalam yang beredar di Arab pada saat itu. Ya, itu yang dirubah oleh orang-orang Yahudi, Taurat. Ya, itu pun Taurat yang dirubah, bukan Alkitab, ya. Nah, kemudian 10 ayat lainnya itu tafsirannya yang dirubah-rubah oleh para pendeta Nasrani pada saat itu, oleh para rabi-rabi Yahudi,
yang merubah tafsiran-tafsiran itu. Jadi hanya ada 11 ayat, tetapi lebih dari 25 ayat di dalam Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil, Alkitab itu terjaga. Saya katakan seperti itu, karena saya pernah hitung. Ya, jadi kalau seandainya Muslim menerima pemberitaan-pemberitaan seperti ini bahwa ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani selain Islam akan masuk surga, itu ada ayat itu. Ya kenapa Egy Sujana mengatakan hanya Islam katanya yang bisa masuk surga? Ya, hanya Islam, orang Muslim aja yang bisa masuk surga. Surga itu milik Muslim. Ya, kafir tidak akan masuk surga. Nah, seperti Egy Sujana inilah yang merusak NKRI, yang dia mengatakan bahwa Polri harus menangkap Buya Syakur. Dia katakan Buya Syakur, ya. Egy Sujana keturunan Arab, ya. Dia membela agama moyangnya takut satu saat jika diketahui kebohongan ajaran Arab maka mereka akan disingkirkan dari Indonesia, ya. Ya, Egy Sujana ini udah pernah kena stroke juga. Waktu itu hampir lewat sebenarnya, tetapi dia nggak sadar. Waktu bibirnya, mulutnya masih bengkok, dia nggak sadar. Ya, tapi kalau kena stroke kedua baru dia sadar nanti. Kalau juga mau sadar, ya. Jadi dia katakan dia lebih ini ya, Buya Syakur tuh gak ada apa-apanya katanya. Aduh teman-teman ya, jadi teman-teman bisa nonton di sini ya. Sekarang ini lagi ramai ya. Artinya gini teman-teman, kami para YouTuber Kristen, kami tidak pernah membelok-belokkan ajaran Quran. Apa yang kami bacakan di sini, itu kami bukakan itu kebenaran dari Al-Quran itu. Ya, hadis kami bukakan juga. Ini hadis satu mengatakan ini, hadis yang lain mengatakan ini. Ini saling bertentangan, terserah kalian mau artikan hadis yang mana yang benar. Kami bukakan seperti itu. Dan juga Pak KC, bagian dari kami, sudah bukakan dia ditangkap di penjara. Sekarang Buya Syakur, ya ada 11 lebih dari 11 poin yang kata Egy Sujana ini menyesatkan. Padahal Buya Syakur semua mengambil dari Quran, mengutip dari hadis, mengutip dari Sirah Nabawiyah. Tetapi Egy Sujana tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu. Yang penting dia katakan bahwa Buya Syakur telah menistakan Islam. Pak polisi Argo Yuwono tangkap ya Buya Syakur. Nah seperti inilah mereka. Ya, Adi Armando dikatakan menyesatkan, padahal Armando mengatakan yang benar. Ya, yang ribut justru yang di Imam New York yang nggak tahu apa-apa. Imam Masjidil di New York yang mengatakan Adi Armando sesat. Padahal benar. Ya, nah seperti itulah ya umat-umat Muslim saya katakan ya, kalian kalau mau mengimani Quran, dengarlah dari para YouTuber Kristen. Walaupun dikatakan mereka YouTuber Kristen termasuk saya itu tidak paham ya. Tidak, kami hanya akan bacakan tafsir. Kami bukakan ini loh tafsirnya. Ya. Dan inilah tafsir pro dan kontra. Kami kasih ya. Ini yang pro, ini yang kontra. Artinya kami bukakan dua pendapat. Ya, pendapat mana yang benar kita nggak bisa simpulkan. Seperti itu. Tetapi kami bukakan ini ada seperti ini. Ya. Kemudian contoh tadi yang saya katakan bahwa Muslim ternyata Adi Armando bilang baru tahu kalau seandainya perintah sholat 5 waktu itu hanya ada di hadis. Kemudian saya tambahkan dengan hadis yang saya bukakan ya bahwa perintah saat Nabi menerima perintah sholat itu, kemudian Nabi turun dan dia terbangun dari tidur. Pada saat itu dia tidur di Masjidil Haram. Itu hadis yang mengatakan bahwa Nabi sedang tertidur dan bermimpi dia naik ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat. Nah sekarang mau menyalahkan saya. Ada hadis Bukhari yang saya bacakan tadi. Ya, hadis riwayat Bukhari 6963. 6963, teman-teman bisa baca sendiri. Bahwa perintah sholat itu pada saat Nabi lagi tertidur. Ya, dia bermimpi. Ya, bagaimana dia di situ dikatakan Musa menyuruh dia turun, akhirnya akhirnya bangunlah Nabi dari tidurnya. Yang pada saat itu dia lagi berada di Masjidil Haram. Ya. Jadi yang seperti ini yang kita harus bukakan teman-teman.
Jadi teman-teman, salam sadar kalau Pak KC bilang salam sadar, saya mau katakan sadar. Ya kita bantu teman-teman memahami Al-Quran teman-teman, bukan untuk menghujat teman-teman, ya. Jadi, belajarlah untuk kritis terhadap, keyakinannya sendiri. Sebagaimana juga kami mengalami pengalaman yang sama. Kami bertanya-tanya, "Benar nggak kitab Injil ini?" Tetapi Injil mengatakan, "Ujilah aku." Ya ujilah, ya. Tuhan yang menantang kita untuk menguji. Jadi wajar kalau kita bersifat kritis terhadap Alkitab. Karena memang sudah Tuhan yang mengatakan itu. Ya. Jadi teman-teman, itu saja yang saya ingin sampaikan supaya kita lebih bisa menyadari hal ini dan lebih terbuka ya menerima kritikan atau menerima masukan. Dan saya katakan bahwa saya sendiri sebagai YouTuber tidak pernah menafsirkan. Saya akan membacakan tafsiran, kalau ada tafsiran yang berbeda, saya akan buat dalam kondisi berimbang dan juga begitu juga dengan hadis-hadis atau sirah nabawiyah, semua saya akan ungkapkan berdasarkan data. Tujuannya apa? Membantu teman-teman untuk menyadari akan Al-Quran yang selama ini atau hadis yang selama ini teman-teman tidak pernah paham, hadis atau Al-Quran yang sampai saat ini teman-teman tidak pernah buka. Ya, jangan terlalu percaya dengan Ustadz Hadi Hidayat. Nanti saya tunjukin banyak sekali video-video Ustadz Hadi Hidayat itu justru memelintir Al-Quran. Tadi saya sudah katakan ada video dia memfitnah Alkitab, katanya di Alkitab itu dirubah-rubah versi ini, versi itu, versi bahasa ini, bahasa itu. Padahal itu hanya fitnahan dia. Boleh-boleh aja dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak dirubah, tetapi kami pun ya para YouTuber Ibu Sofiatul telah membukakan semua. Ini loh perubahan di dalam Al-Quran. Ya. Dan ada wacana putra mahkota Arab Saudi tidak lama lagi akan membuat revisi terhadap Al-Quran lagi. Ada semua itu, bukan kami berbohong. Oke teman-teman, sampai di sini aja apa yang saya ingin sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah pedoman buat kita. Ya, kalau teman-teman 17 kali sehari mengatakan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, belajarlah kepada ilmu yang mau menunjukkan teman-teman jalan yang lurus. Tuhan beserta kita semua. Sampai bertemu lagi. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.